Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Yuliantari dengan NIM H922190447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi matematika. Hakikat epistemologi matematika. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem yang berarti artinya suatu pengetahuan dan logos yang berarti artinya ilmu, sehingga epistemologi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya. Epistemologi adalah pengetahuan mengenai teori kebenaran, misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Di sini pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi matematika adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah hingga diperolehnya suatu ilmu matematika. Tata cara, teknik, atau prosedur untuk mendapatkan ilmu matematika adalah dengan menggunakan metode matematika. Metode matematika di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Berikutnya ada karakteristik epistemologi matematika. Karakteristik atau ciri-ciri dari epistemologi matematika ada 5 macam, yaitu meliputi pertama ada abstraksi, kedua ada besaran atau kuantitas, yang ketiga ada simbolik, yang keempat ada bentuk, dan yang kelima ada pola. Oke, yang pertama ada abstraksi. Abstraksi dalam matematika adalah proses untuk memperoleh intisari konsep matematika, menghilangkan kebergantungannya pada objek-objek dunia nyata yang pada mulanya mungkin saling terkait, dan memperumumkan sehingga ia memiliki terapan yang luas atau bersesuaian dengan penjelasan abstrak lain untuk gejala yang setara. Di sini contohnya seperti geometri bermula dari perhitungan jarak dan luas di dunia nyata. Dan yang kedua ada aritmatika bermula dengan metode penyelesaian masalah-masalah aritmatika. Yang kedua ada karakteristik berupa besaran atau kuantitas. Besaran dalam matematika adalah ukuran suatu objek matematika yang dapat dibandingkan sebagai lebih besar atau lebih kecil dengan objek sejenis yang lainnya. Contohnya adalah seperti besaran penataan kelas objek pada kelompoknya. Dan yang berikutnya yang ketiga ada karakteristik berupa simbolik. Simbol adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain sebagai penunjukan pada benda tersebut. Simbol juga merupakan suatu tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan dalam matematika. Berikutnya yang keempat yaitu ada karakteristik berupa bentuk. Bentuk adalah seluruh informasi geometris yang tidak akan berubah ketika parameter, lokasi, skala, dan rotasinya diubah. Di sini contohnya ada 2. Yang pertama yaitu bentuk persamaan kuadrat, dan yang kedua ada bentuk persamaan garis lurus. Karakteristik yang terakhir yaitu yang kelima ada karakteristik berupa pola. Pola dalam matematika adalah suatu sistem yang mengenai hubungan-hubungan untuk menganalisis kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan yang aslinya. Yaitu contohnya yang pertama ada yaitu gunung yang berbentuk segitiga yang sebagai perwujudan alamnya. Maka dengan pola matematika tersebut, fenomena perwujudan gunung mengandung keteraturan yang sama. Dan menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, ia menyatakan bahwa matematika merupakan bagian dari keempat macam ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh beliau, yaitu diantaranya ada ilmu logika, ada ilmu alam, ada metafisika, dan ada ilmu matematika. Ibnu Khaldun membagi ilmu matematika menjadi 4 macam ilmu pengetahuan, yaitu secara garis besar, yaitu ada
ilmu geometri, ada ilmu aritmatika, ilmu musika, dan yang terakhir ada ilmu astronomi. Sekian penjelasan epistemologi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.